Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kenikmatan, wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, sehat wal afiat. Sehingga pada pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali mengkaji tafsir, yaitu khususnya surat Hud ayat yang ke-40. Surat Hud ayat yang ke-40, di mana di dalam surat Hud tersebut Allah kemukakan hatta idza jaa amruna wa farata nur kul nahmil fiha min kulli zainis nain wa ahlaka illa man sabaqa alaihil qaul wa man amana wa ma amana ma'ahu illa qalilun. Itulah yang akan kita kaji, yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Hud ayat yang ke-40. Hingga apabila datang perintah kami dan periuk telah bergetar mendidih, kami berfirman, angkutlah ke dalamnya dari masing-masing sepasang dan keluargamu kecuali orang-orang yang telah terdahulu ketetapan terhadapnya dan siapa yang beriman dan tidak beriman bersamanya kecuali sedikit. Nah, ini adalah masih bercerita tentang Nabi Nuh alaihi salam. Kemukakan bismillahirrahmanirrahim hatta ghayatul lisun'i. Nah, ini ghayatul lisun'i di dalam tafsir Jalalain. Hatta maksudnya sampai di penghujung waktu penyelesaian pembuatan bahtera, di penghujung waktu daripada pekerjaan. Hatta idza jaa amruna biihlakihim, sampai apabila perintah kami telah datang. Hingga apabila datang perintah kami, biihlakihim, dengan menghancurkan mereka, dengan membinasakan mereka, yaitu kaumnya Nabi Nuh alaihissalam yang menentang Nuh alaihissalam. Orang-orang kafir, orang-orang zalim. Hatta idza jaa amruna wa farata nur, dan bergolak periuk. Bergolak periuk. Periuk tahu ya, periuk. Iya. Tempat ngejerangin atau masak air. Sampai periuk itu bergolak, wa farata nur, dan bergolak at-tanur, periuk.
lil khobazi. Jadi periuk ini adalah periuk untuk membuat roti. Sampai ya, dan bergolak periuk bil ma'i dengan air. Wa kana zalika alamatan linnuhin, dan ada yang demikian itu tanda bagi Nuh alaihi salam. Di sini ada kalimat wafarot tanur, dan bergolak periuk. Kata wafaro, kata faro yang berarti bergetar. Dari segi bahasa berarti bergerak dengan keras menuju ke atas. Air bila dipanaskan sehingga mendidih. Sehingga mendidih. Dilukiskan dengan kata tersebut, yaitu kata faro. Air kan dipanaskan, dipanci, katakan misalnya. Yang biasa kita bini kita masak air dipanci. Itu kan panasnya dari bawah. Dari kompor yang di atasnya ada panci berisi air. Asbab panas akhirnya dia bergerak ke atas, bergolak, mendidih, lebuk kan begitu. Ya. Nah, yang demikian itu dilukiskan dengan kata faro. Ya. Kondisi yang demikian dilukiskan dengan kata faro. Air bila dipanaskan sehingga mendidih, bergerak dengan keras menuju ke atas. Demikian juga air bah yang menggelegak dan berbuih. Air banjir. Banjirnya juga sangat luar biasa pada zaman Nuh alaihi salam. Faro. Nah, air bah pada zaman Kanjeng Nabi Nuh alaihi salam, pada zaman Nabi Nuh alaihi salam bergejolak laksana tanur yang mendidih, bergolak. Sekarang masih ada. Jadi demikian juga air bah yang menggelegak dan berbuih. Jadi seolah-olah begitu. Bergolak, ya. Sekarang bolong masih begitu. Ya gitu Kong ya. Wafaro tanur, dan bergolak periuk. Kulna hamil fiha, kami berfirman, muatkanlah, angkutlah, fiha fi safinati, angkutlah ke dalam safinah, angkutlah ke dalam perahu, angkutlah ke dalam perahu, min kulli zauzain, dari segala masing-masing sepasang. Hai zakarin wa unsa, sepasang laki-laki dan perempuan. Hai min kulli anwa'ihima, dari semua macam-macam yang demikian itu. Sepasang masing-masing itu. Ya. Isnaini zakaran wa unsa. Wa huwa maf'ulun wa fil kisah, dan di dalam satu kisah annallaha hasara linuhin as-siba'a wa tayra wa ghairihima. Jadi ini jadi maf'ul, dan naikkanlah sepasang masing-masing sepasang.
Wa fil qisah, dan di dalam cerita annallaha, bahwasanya Allah mengumpulkan linuh bagi Nuh as-siba'a wa tayra wa ghairahuma. Allah mengumpulkan binatang buas, burung-burung, unggas, wa ghairahuma, dan selain daripada yang demikian itu, selain daripada binatang buas dan unggas atau burung. Kumpulin tuh sepasang demi sepasang, ya, binatang buas, burung dan lain sebagainya. Faja'ala yatribu biyadihi fi kulli nau'in fatakau iyaduhul yumna ala zakari. Kemudian faja'ala yadribu biyadihi, kemudian Nuh memukul dengan tangannya, menangkap, yadribu, ya. Faja'ala yadribu, kemudian Nuh menangkap, ya. Nuh menangkap. Faja'ala yadribu, faja'ala yadribu biyadihi, maka Nuh menangkap dengan tangannya, fi kulli nau'in, pada segala jenis, berbagai macam rupa. Fatakau iyadahul yumna, maka kena tangannya, tangan kanannya kena ala zakari, yang jantan. Tangan kena ngambil hewan yang jantan, ya, mau binatang buas ke, mau burung atau yang lainnya, tangan kanannya Nuh meraih yang berjenis jantan. Wal yusra alal unsa, dan tangan yang kiri jenis betina, kan sepasang. Tuh, jadi tafsir Jalalain mengemukakan seperti itu, tangan kanan dapat yang jantan, tangan kiri dapat yang betina. Fayah miluhuma fisfinati, maka lalu Nuh mengangkat keduanya fis safina, di dalam perahu tersebut. Masukin tuh ke dalam perahu. Kulna mil fiha min kulli zauzainis naini, maka kami berfirman, angkutlah di dalam safinah segala masing-masing jenis sepasang, wa ahlaka, dan keluargamu angkut, ai zauzataha wa auladaha, ai zauzatahu wa auladahu, keluargamu, istrimu angkut, anak-anakmu angkut, istrinya Nuh angkut, dan anak-anaknya Nuh angkut. Wa ahlaka zauzatahu wa auladahu illa man sabaqa alaihil qaul,
kecuali orang-orang yang sudah ada dahulu atasnya al-qaul, ketetapan, ya, ai minhum bi ihlakin, ketetapan daripada mereka dengan pembinasaan. Wa huwa zauzatuhu wa waladuhu Kan'anu. Nah, jadi kecuali orang-orang yang memang terdahulu atasnya ada ketetapan untuk dibinasakan. Siapa nih? Istrinya Nuh alaihi salam. Wa waladuhu, dan anaknya Nuh alaihi salam yang bernama Kan'an. Untuk mereka berdua udah ada ketetapan lebih dahulu. Jadi orang-orang yang telah dahulu atas ketetapan, kecuali mereka yang nggak bakalan bisa diangkut ke kapal. Waman amana, dan angkutlah juga orang-orang yang beriman, muatkanlah orang-orang yang beriman, angkut orang-orang beriman juga gitu. Wa ma amana ma'ahu, dan tidaklah beriman bersama Nuh, tidak beriman bersama Nuh illa qalilun, kecuali sedikit. Hanya sedikit yang beriman kepada Nuh. Sangat disayangkan, istrinya aja enggak beriman. Anaknya yang bernama Kan'an kagak beriman. Anak yang bernama Kan'an kagak beriman. Nah, kita ini mesti ya konggit ada kabar ikhtibar dalam hal ini. Hendaknya kita sebagai orang laki-laki, pemimpin keluarga, sebisa mungkin mengajak istri dan anak-anak kita beriman. Jadi anaknya Nuh aja seorang nabi yang soleh, anaknya enggak beriman, yaitu Kan'an. Bi khilafi Syamin wa Hamin wa Yafisin, berbeda dengan Syam, Ham dan Yafis, mereka itu beriman. Anaknya Nuh yang 3, Syam, Ham dan Yafis beriman, percaya beriman kepada Nuh alaihi salam. Fahamalahum wa zaujatihim as-salasa. Nah, anak-anaknya Nuh mengangkut anak-anaknya yang 3 tuh, yaitu Sam, Ham dan Yafis, dan juga istri mereka bertiga diangkut ke dalam bahtera oleh Nuh alaihi salam. Kenapa? Karena mereka beriman. Beda dengan Kan'an yang tidak beriman. Wa ma amana ma'ahu illa qalilun, dan tidaklah beriman bersama Nuh illa qalilun, kecuali sedikit. Qila kanu sittatar rijalin wa nisa'ahum. Qila kanu sittata rijalan wa nisa'ahum. Jadi dikatakan bahwa yang beriman itu ada 6 orang, sittata, laki-laki dan perempuan, yang beriman kepada Nuh alaihi salam. Ada yang mengatakan cuma 6 orang yang beriman. Wakila jami'u man kana fis safinati samanuna, dan dikatakan juga semua man kana fis safinah, orang-orang yang berada di dalam bahtera samanuna, yaitu 80 orang. Ada 2 pendapat.
Yang pertama cuma 6 orang. Yang kedua, pendapat yang kedua, yang naik ke dalam bahteranya Nuh alaihissalam jumlahnya 80 orang. Nisfuhum rijalun wa nisfuhum nisaun. Setengah daripada yang 80 adalah laki-laki, 40-nya laki-laki, yang setengahnya lagi yang dari 80 yaitu 40 orang perempuan. Nah, itulah kira-kira isi kandungan daripada Hud ayat yang ke-40. Intinya bahwa di dalam berita ini ada ikhtibar yang baik. Ada ikhtibar yang baik, ya Kang? Ikhtibar yang baik bahwasanya kita mesti menjaga keluarga kita, baik bini kita maupun anak kita tetap dalam iman. Tetap dalam keimanan. Nabi Nuh aja istrinya durhaka. Anaknya Kanan juga durhaka. Memang tantangan berat. Tantangan berat untuk mengajak orang beriman. Tapi ini adalah usaha kita. Kita harus berusaha sekuat mungkin seluruh keluarga kita beriman. Jangan sampai ada yang murtad, jangan sampai ada yang kafir. Dulu Kong ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.